Perlombaan narkoba. Itu adalah keberadaan yang dicari oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Yao Zong, seorang tetua dari keluarga Yao, tidak tahu berapa banyak pasukan puncak yang ingin memenangkannya. Apakah ini dan yang lainnya sesuatu yang dapat Anda lihat saat Anda ingin melihatnya? Beberapa orang, saya harap ini nyaman. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan penatua Yao Zong. Melihat penampilan kedua pembangkit tenaga suci junior ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Tetapi dia ingin pergi ke sana dan harus menyerahkan obat yang berat. Jadi segera dia hanya bisa menekan ketidaknyamanan di hatinya, berkata dengan ringan. Yona, apakah kamu tidak sabar? Sedikit perubahan di wajah Qin Yichen terlihat di mata kedua Holy Powerhouses. Segera, mereka juga mengerutkan kening dan tertawa main-main. Asal-usul mereka tidak tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan berada di sini untuk membuat dukun yang membosankan sepanjang hari untuk ramuan. Siapa yang bisa menemukan di sini? Siapa yang tidak mengatakan bahwa ada sesuatu untuk dicari penatua Yao Zong? Itu konyol. Penatua Yao Zong tidak akan membeli akun Anda. Nak, cepatlah jika kamu tertarik. Jika tidak, saudara-saudara kita akan membantumu melepaskan tulangmu secara gratis. Kedua pembangkit tenaga suci itu berteriak keras sambil menunjuk Qin Yichen. Mereka tampak sangat megah. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Elder-elder memiliki kepribadian yang sangat eksentrik. Dia berbeda dari patriark lainnya karena, tidak peduli seberapa murah hadiahnya, dia tidak pernah menerima undangan dari ras manapun untuk membantu orang meracik pil untuk waktu yang lama. Semua pemikirannya dicurahkan untuk pengembangan ramuan baru dan resep obat. Jika bukan karena sumber daya dan obat-obatan, penatua bahkan tidak akan membantu meramu pil untuk ras apapun. Sebab, menurutnya, tidak ada yang lebih penting dari mempelajari sendiri resep obatnya. Meskipun Anda tahu bahwa Yao Zong tidak akan setuju dengan etnis mana yang akan menetap untuk waktu yang lama untuk membantu menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi masih banyak orang dengan mentalitas mencoba, dari waktu ke waktu untuk berkunjung. Dalam hal ini, Yao Zong langsung memerintahkan, terlepas dari rasnya, untuk pergi, agar tidak mempengaruhi penelitiannya. Oleh karena itu, pembangkit tenaga suci ini memiliki sikap seperti itu. Tetapi mereka memiliki obat di belakang mereka untuk mendukung mereka. Melihat dua wajah buruk itu, alis Qin Yichen juga berkerut, setengah keras. Dia berhenti, dan bertanya, maaf, apakah penatua obat adalah ahli pil suci? HMPH. Saya mengatakan mengapa Anda sangat malu dan enggan untuk pergi dari sini. Ternyata saya dikirim untuk mendeteksi berita. Namun, kata-kata Qin Yichen baru saja berakhir, dan penampilan kedua pembangkit tenaga suci itu tiba-tiba tenggelam. Dalam nada mereka cukup marah. Penatua-penatua, di usia muda, juga merupakan kehadiran yang sangat menonjol dalam keluarga narkoba. Namun, dia mengabdikan diri pada penelitian potensial ramuan baru, mungkin pikirannya terlalu kecanduan. Sehingga alam kekuatan rohnya telah terperangkap di puncak Master Pil tingkat surga, dan belum ada terobosan. Ini juga merupakan lelucon di mulut beberapa penatua berpangkat tinggi dalam keluarga narkoba. Selain itu, selama ini, di antara para apoteker, terdengar beberapa suara yang mengatakan bahwa dia akan dipecat dari jabatannya. Namun, di mata banyak pengaruh tingkat pertama dan pengaruh tingkat kedua, Yao Zong telah membuat mereka sangat dihormati. Karena Yao Zong membebankan biaya yang sangat kecil saat membuat ramuan untuk mereka. Terkadang, dia terkadang memberikan beberapa ramuan obat langka secara gratis. Namun mereka hanya perlu menjaganya selama beberapa tahun di kebun obat. Oleh karena itu, ketika Qin Yichen berbicara, dua pembangkit tenaga suci dianggap sebagai orang yang meremehkan bobot obat di apoteker dan mengirim mereka untuk diuji. Sepertinya dia belum berhasil menembus Holy Pill Master, jadi dia pasti sedang mempelajari resep obatnya. Kulit Qin Yichen tidak berubah sama sekali dalam menanggapi mereka berdua. Sua. Hai. Segera, Qin Yichen mengeluarkan gulungan dari tangannya. Jari-jarinya menari dengan cepat di atasnya. Melihat penampilan Qin Yichen, kedua pembangkit tenaga suci itu saling memandang. Mata mereka berkedip karena keraguan. Berat obat ini, dia akan memberimu kejutan yang tak terduga. Tapi untuk sesaat, Qin Yichen berhenti, dan dia menggulung gulungan itu dan menyerahkannya. HMPH, kami tidak membutuhkan hadiah dari orang hebat. Kami di sini untuk melindungi kebun obat untuknya. Dua pembangkit tenaga suci mendengus dingin. Tetapi salah satu dari mereka mengambil gulungan itu. Saya mendesak Anda untuk pergi dengan cepat, mengganggu kemurnian Yao Zongren. Tidak ada yang bisa melindungi Anda. Setelah berbicara, dua pembangkit tenaga suci mundur. Tetapi mata mereka masih melirik ke sisi ini dari waktu ke waktu. Tampaknya untuk melihat apakah Qin Yichen akan masuk ke taman obat. Obatnya berat. Tidak menyangka kamu akan tetap di sini. Qin Yichen sama sekali tidak berarti pergi. Tetapi dia juga jatuh dari udara. Duduk diam di atas batu besar di luar taman obat. Dia melihat ke kedalaman kebun obat, tapi ada sentuhannya. Kekaguman yang langka. Meskipun keluarga obat bukan keluarga yang sama, tidak dapat disangkal bahwa juga karena keluarga obat,
alchemy Dao akan tumbuh begitu kuat di sepanjang jalan. Di antaranya, juga karena rekonstitusi obat yang didedikasikan untuk penelitian, alchemy Dao akan terus meningkat di jalan. Hei, kakak senior, apakah Anda ingin memberikan ini kepada orang besar? Di langit di kejauhan, setelah menyaksikan Qin Yichen duduk dan tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan, kedua pembangkit tenaga suci itu baru saja berkumpul. Bukankah pembuat obat itu yang dipesan? Seharusnya tidak ada yang mengganggunya. Pembangkit tenaga suci lainnya mengerutkan kening, tahu. Tetapi, pembangkit tenaga listrik yang memegang gulungan itu tampak ragu-ragu. Rasa hormat mereka terhadap obat adalah rasa hormat yang tulus. Kalau tidak, mereka tidak akan berdedikasi untuk melindungi kebun obat ini. Aku tahu kamu ingin meminta ramuan lain untuk Tuan. Namun, Anda mengambil kebebasan untuk mengganggu orang utama. Begitu dua mempengaruhi penelitiannya, maka Anda dan saya tidak mampu membayar konsekuensinya. Pembangkit tenaga suci lainnya jelas lebih waspada. Dia menggelengkan kepala dan berkata dengan hati-hati. Tapi, apakah benda 10.000 ini benar-benar berguna bagi orang-orang dengan obat-obatan utama? Pembangkit tenaga suci melihat gulungan di tangannya, dan pada siluet yang duduk dengan tenang di atas batu di kejauhan. Entah bagaimana, dia selalu memiliki intuisi yang aneh di dalam hatinya. Pembangkit tenaga suci lainnya, ketika mendengar ini, awalnya berencana untuk terus menyangkal kata-kata itu, dan itu sedikit tertunda. Mereka semua tahu bahwa Penatua berada dalam situasi yang buruk saat ini. Dia yang mengabdikan dirinya untuk meneliti ramuan baru kemungkinan besar akan benar-benar dipecat oleh Penatua. Dan jika nama Penatua hilang, Yao Zong juga akan kehilangan banyak sumber daya. Ketika saatnya tiba, saya khawatir dia tidak lagi bisa tenang untuk mempelajari ramuan baru. Dan, mungkin, dia akan menjadi ras puncak. Menarik. Ketika saatnya tiba, kenaikan surgawi sulit bagi mereka untuk menemukan obat yang dapat membantu mereka menyempurnakan ramuan. Setelah mengerang untuk waktu yang lama, mata kedua pembangkit tenaga suci tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke tengah kebun obat.